Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Mosi-mosi niku. Waduh, ini bahasanya udah beda nih. Mosi-mosi dong. Mosi-mosi ya. Bukan ike-ike. Jadi kita di sini episode spesial nih. Episode spesial. Kenapa nih Bang? Apa yang Karena spesial? kita harus melihat akar dari semua ideologi yang ada. Ideologi yang ada. Ini ideologi kita kan maksudnya? Kita kan? bukan negara. Bukan Kita nggak ganti landasan negara, enggak. Cuman gua akhir-akhir ini atau hampir di tahun 2020 sampai 2022 sekarang lah ya. Banyak nih istilah-istilah yang bernamakan wibu. Wibu. Bukan VVIBU ya, bukan ya? Itu tuh apa lagi tuh? Kebanyakan kayak wibu ya. Oh iya bukan nih. Kayak bukan. wota itu. Bukan. Ini gue lagi lebih ke arah wibunya sendiri. Wibu karena sendiri. kalau dari dulu kan zaman gue lagi tua banget ya, emang tua sih. Kan cuma dibilang penggemar anime. Betul. Bla bla ya. Nggak ada istilahnya nih. Nah anak Jaksel atau siapalah yang buat ini ada istilah wibunya nih. Ada istilah Makanya kita wibunya. nggak tahu dari mana. Kita harus mengundang teman-teman kita dari PN Media dan Otaku Box. Konnichiwa. Konbanwa. Kontoru. Keren. Gokil. Aduh. Gokil. Halo nih ada Bung siapa nih? Ada Andre di sini. Ada Bung Ada Andre. Bung Ada Andre. Pikri. Saya Irlan. Oh Wih, gila. Terima kasih loh sudah bangun. Sama-sama. Kami yang makasih malah. Enggak, masalahnya kalian kan juga sewanya di box to box. iya, benar, Ya udah benar, sekalian benar. aja sih. Ini crossovernya lumayan ya. Ini namanya value chain. Bung Andre, thank you. Yes, Bung Fikri, yes, Bung Irlan. yes. Thank you. Welcome to the podcast Kotak Masuk. Kita nih topiknya ringan-ringan dulu nih. Iya. Oke. Mungkin kan pendengar podcast Kotak Masuk kan belum familiar dulu nih Oke. sama mungkin PN Media atau Otaku Box. Nah, gue mau nanya dulu ke PN Media deh. PN Media itu Oke. sebenarnya tuh apa sih gitu loh? Oke, jadi PN Media ini sebetulnya kita platform diskusi Wih, terkait platform diskusi. anime dan budaya pop gitu. Oke. Jadi di sini kita fokus pembahasannya memang karena anime dan juga budaya populer, tapi lewat segmen-segmen yang agak sedikit berbeda nih dari yang lainnya. Waduh. Karena kalau yang lain kan biasanya kan mungkin lebih ke media berita, trivia, informasi seputar topik-topik tersebut. Kalau kita mungkin lebih pembahasannya yang agak filosofis dan mendalam gitu. Wih, berat Iya, ya. iya. Gokil. Kalau Otaku Box sendiri apa Andre? Ya itulah alasan gue nge-merge sama dia. Nih orang-orang, nih anak-anak ini gokil emang. Ya kalau Taku Box tuh ya podcast yang ngomongin di Jepangan yang bisa dibanggakan dan bisa dikatakan sekarang ini saat ini ya masih nomor 1. mantap. Masih nomor 1 di Indo, number one. Number one. Masih number one. Tapi karena kita nggak mau terlalu jumawa, nggak mau terlalu apa, kita bilangnya ya podcast di Jepangan Pawaling Strong. Pawaling Strong. Pawaling strong dan Pawaling ini strong. Pawaling Fafi Fuas Weso. Papi buat besos, itu dia. Lucu kan? Makanya. Lucu kan nih? Gak salah dong. Beda. Gak salah dong. Iya Kita dong. undang mereka semua dong. Iya, jadi sebenarnya tuh juga gue tuh juga sebenarnya di ini gue sebagai produser dan podcasternya Otaku Box. Yes. Dan gue tuh sebenarnya baru masuk di episode 29. Oke. Oke. Bukan dari awal Andre ya? Iya, bukan dari awal. Kalau dari awal tuh cuman Rana Rindra Randy. Terus gua masuk box to box episode 29. Sebenarnya tuh dari episode 27 apa 26 gua udah ada di situ. Oke. Cuman gua belum jadi produser. Gitu kan. Cuman ditarik tiba-tiba kayak Andre lu kan wibu. Iya. Iya. Ini Lu nih. kan Masuk. wibu. Nah, lu masuk dah jadi produser Otaku Box. Gue produser, tiba-tiba udahlah sekalian aja lah, podcaster aja deh. Gitu kan. Karena pas kayak awal episode kayak oh ya bagus nih, ngomongan Jepangannya juga bagus apa segala macem. Jadi ya kayak ya udah akhirnya gue jadi podcaster, gue ngurus Otaku Box, terus ini juga tiba-tiba pertengahan jalan ketemu PN Media kan ngobrol-ngobrol segala macam, akhirnya kita merge sekarang. Jadi part of Otaku Box. Oh, udah part of Nah, Otaku sudah. Box. Udah part dong. Berlayar bersama. Ya, berlayar bersama. Menjadi nakama. Betul, Otaku Box dan PN Media. Yoi. Dua platform. Dua ya. platform. Dua. Jadi untuk pendengar podcast Kotak Masuk kan ada bapak-bapak sama ibu-ibu nih. Iya. Nakama itu artinya teman ya. Oh ya, nakama itu teman. Jadi kita harus agak slow down nih. Oh, di gitu. sini. Oh, iya. Karena beda pendengar. Oh iya beda pendengar Beda ya. pendengar. Iya, Jadi iya. kita thank you banget. Yes. Dan kita mau bahas nih sebenarnya untuk episode ini Nick. Ya.
istilah wibu itu? Istilah wibu tuh. Nah, karena banyak kan yang pendengar kita kan orang tua. Betul. Ya dong. Ini definisi orang tuanya maksudnya orang udah punya anak apa gimana? Udah punya anak mungkin. Bilang aja circle lu. Mungkin nanti dengerinnya bareng anaknya ya. Bisa jadi. Iya, maksudnya kayak kan bilangnya orang-orang tua ya kan lu juga tua Iya, ya. tua Circle sih. lu lah ya umur-umuran lu gitu saya bukan yang kayak orang-orang tua ininya. Iya. Enggak bilang aja kumpul. Circle gua. Iya, circle Jadi kan lu. istilah wibu itu nih gue mau bertanya sebenarnya. Karena Oke. gue juga kalau googling nggak ada ibaratnya teori pastinya. Iya. Nggak ada Sepakat. satu profesor yang membedah istilah ini sebenarnya. Sepakat. Nah, coba gue dengar dari Andre dulu. Menurut lo Andre, wibu itu apa, ntar ditambahin sama Siap, Fikri ya. siap. Wibu itu apa sih? Nah, jadi sebenarnya wibu itu juga sebenarnya istilah yang keluar di Jepang ya. Itu sebagai wibu kan. Bukan di Wibu itu. Jaksel. Bukan, itu mah anak-anak Jaksel sok tahu aja tuh. Ngeri. Anak-anak Jaksel kan biasanya bikin promonya yang sosok sensasi. Ngomongin masalah Twitter ya. Ini sepakat saya. Iya kan, tadi sensasi doang gitu. Tapi sebenarnya wibu itu sebenarnya istilah untuk ini basicnya ya, dasarnya untuk menjelaskan orang-orang seumuran Moses bahwa wibu adalah istilah atau panggilan terhadap orang, Oke. ya atau kayak kelompok lah gitu segala macamnya untuk orang-orang yang suka dengan nggak budaya sih, mungkin lebih spesifiknya anime dan manga. Anime dan manga. Iya, anime dan manga. Karena ada beberapa kasus, ini sedikit aja sebelum kita lebih mendalam ya. Sedikit aja ada beberapa kasus, ada orang yang suka Jepang tapi nggak mau dipanggil dirinya wibu gitu loh. Kayak, Iya. kan gue cuma suka kulturnya gitu kayak. Oh iya, tapi mungkin makanya specifically mungkin lebih ke anime sama mangganya. Anime Oke. sama manga. Ibaratnya Iya. kalau gak ada yang nggak ngerti juga anime itu ibaratnya kartunnya. Kartun Jepang, Manga itu Animasi komiknya. Jepang. komik Betul. Jepang, Oke. betul. Iya, iya. Oh iya, gue harus jelaskan bahasanya. Iya, beda bro. Beda. Iya, beda. Mungkin ada tambahan nggak Beda dari Fikri. Fikri? Ya kalau dari gue apa yang dibilang Bang Andre udah betul bahwa wibu itu sekarang memang lebih diartikannya sebagai orang-orang yang suka anime dan manga gitu ya. Anime dan manga. Tapi kalau kita ngomongin secara historisnya lebih jauh lagi, awalnya istilah wibu itu muncul tuh bukan wibu, Apa? tapi Japanophile. Japan. Japanophile. Ya. Oke, itu apa tuh? Orang-orang yang itu sebagai bentuk orang-orang itu yang suka Jepang tuh Japanophile gitu. Orang luar yang suka Jepang itu Gaijin. Japanophile, gaijin misalkan gitu kan. Oke. Jadi wibu itu sebenarnya istilah etimologinya adalah orang-orang di luar Jepang, luar negeri yang menyukai atau intubat sama budaya Jepang sebetulnya. Ya. Cuman memang sekarang istilahnya itu udah agak soft. Kalau dulu kan terminologinya masih derogatif, masih jelek. Oh gitu. Iya. Ada sempet ya? Iya, wibu Jeleknya itu di mana tuh? karena obsesi bentuknya. Betul. Nah, itu obsesi. Jadi orang-orang tuh orang luar negeri nih, kayak kita nih misalkan nih, suka banget sama budaya Jepang, obses banget, pengen banget ke sana, pokoknya menyembah-nyembah mereka gitulah. Nah, itu mereka tuh disebut sebagai wibu, Japanophile gitu kan. Nah, istilah wibu ini baru muncul di forum-forum kayak 4chan segala macam, forum-forum internet disebutnya sebagai wibu. Oke. Sebetulnya untuk mengkategorikan orang-orang yang suka Jepangan itu ofisialnya bukan resminya itu bukan wibu, Apa? tapi otaku. Otaku. Yap. Ya kan. Kayak otaku box nih. Kayak otaku box. Sebetulnya tuh kita menyebutnya di Jepang sana orang-orang yang benar-benar suka banget sama anime, suka banget sama manga, itu disebutnya otaku, bukan wibu gitu. Betul. Makanya kita namanya otaku box bukan wibu box. Cuman kan sekarang masalahnya kan kayak ada semacam polarisasi makna gitu kan. Iya. Yap. Iya. Otaku dianggap elegan, wibu dianggap Di bawah lah. di bawah Iya, rendah iya, gitu kan. iya, Malah sebetulnya otaku itu juga mengartikan hal yang derogatif juga. Yes. Yang dianggap sebagai orang-orang otaku itu adalah orang-orang nerd. Orang-orang yang suka Yap. Jepang dia diasosiasikan sebagai orang yang kutu buku, orang Iya, yang iya, nggak mau benar. keluar rumah. Jadi makna itu sebenarnya dua-duanya itu sama, dua-duanya jelek gitu kan kalau iya. bagi orang-orang sana gitu kan yang bukan wibu atau otaku. Cuman kan kita kan kalau ngomongin masalah permaknaan ada yang namanya desakralisasi kan istilahnya. Gila nih. Ya Makan kan? tuh. Betul. Adalah Betul. suatu Sepakat. perubahan makna bahwa ya ketika masyarakat udah mengenal makna tersebut, sebuah kata akhirnya bisa berubah menjadi hal yang positif atau hal yang biasa aja gitu kan. Jadi makna wibu atau Oke. otaku yang dulunya jelek karena kita udah terbiasa dengan istilah tersebut, ya akhirnya kita mengasosiasikannya wibu atau otaku itu adalah orang-orang yang suka Jepang atau yang suka budaya populer anime dan manga gitu. Betul. khususnya. Dan mungkin kalau untuk lebih di simplified lagi ya. Iya, iya. Lu kalau ngedenger tolol sama bodoh, lebih kasar ngomong tolol kan? Iya, Iya, betul. Nah, padahal sebenarnya artinya sama aja. Bodoh sama tolol tuh sama aja. Tapi orang kayak langsung mikirnya kayak, ih kalau tolol tuh negatif. Iya. Gitu loh. Kalau bodoh tuh yang kayak lebih bahasa Lebih sopan. halusnya. Gitu loh. Makanya kayak otaku sama wibu lu gitu. Sama otaku lu kan beda gitu loh. Orang nganggap kayak otaku tuh kayak, oh iya otaku tuh hanya yang kayak
orang-orang yang kayak ngerti banget, ngedalem banget tentang Berkelas Jepang, lah, berkelas berkelas. gitu. Wibu tuh kerjaannya cuman di rumah makan Indomie sambil nonton gitu kan. Dan itu paling itu yang gue lakuin gitu Iya, iya, kan. Gitu. betul. Jadi yang kayak gitulah. Ya, makanya sebenarnya agak aneh juga ketika melihat orang-orang kagak pengen dipanggil wibu tapi pengen dipanggil otaku. Padahal sama aja sebetulnya Iya, kalau sama aja. menurut Iya. secara historisnya sama aja gitu. Jangan panggil gue tolol, gue cuman bodoh gitu. Iya, sama aja kayak gitu. Iya, kan, iya. Kalau kita bilang ya ini ngomongin literasi juga. Iya. Ya, kemampuan Sepakat. literasinya kan kita sama-sama tahu ya. Negara kita kan cukup bagus. Oh bagus sekali. banget. Kita dari peringkat- dari pencoblosan tiba-tiba Iya. percentangan Betul. karena orang-orang nggak biasa centang balik lagi coblos gitu kan. Literasinya soalnya kurang. Kurang. Dan Nick lo agak mungkin gimana Nick menurut lo Nick? Ya sebenarnya perkenalan gua dengan Jepang itu juga dari kecil lah ya kan. Iya. Sebenarnya semua orang Iya. kan nonton film kartun kan di hari Minggu gitu. Jelas. Gue juga lahir dengan generasi Dragon Ball gitu. Betul. Iya. Dapat kesempatan lebih ketika gue berlangganan TV kabel dan gue dapat network itu Animax. Animax Oke. pasti. Nah, Animax itu membuka wawasan gue tentang anime yang lebih luas dibanding teman-teman gue yang lain gitu. Karena belum ada. Banyak anime yang ada di Animax tapi nggak ada di Indonesia. Jelas. gitu Contohnya kan. waktu itu masih lo inget gak? Bentuknya aja. DNA 2. Wah DNA 2 ya. Benar. Iya benar-benar. Terus ada dulu sempat Great Teacher Onizuka tuh dulu belum ada tuh di Indonesia. Gak Iya. bakal ada sih sebenarnya sih. Susah sih itu. Terakhir doramanya setahu gue Andre. Ah. Di era 2000-an tuh ada doramanya, tapi gak se ekstrim komiknya. Terus ada juga yang berkesan buat gua tuh dulu Hungry Heart. Wah, Iya kan? wah, gokil Iya. ini nih. Wah, gue nggak tahu tuh. Wah, Ses, lu ketinggalan. Ses. Ketinggalan gua, Hungry ketinggalan Heart gua. tuh menurut gua anjing gue jadi hot take di sini. Jadi hot take gue di sini. Menurut gua kalau lu bilang apa namanya nggak ada yang bisa ngalahin Tsubasa masalah anime perbolaan. Menurut gua lu salah. Hungry Heart sama Tsubasa tuh menurut gua on par. Iya. Walau memang itunya sama ya, yang bikin sama gitu Oke. ya. Tapi maksudnya menurut gua malah lebih kaya ceritanya Hungry Heart dari Tsubasa. Iya benar. Ya, Lebih tapi kaya, ngebuat lebih sama. rich. Lebih relate ngebuat juga. sama, iya. Lebih karena mungkin ya karena lebih relate. Iya, lebih Kalau relate. Hungry Heart, kalau Tsubasa kan udah mulai jurus aneh-aneh. Hungry Heart juga ada. Ada juga. Cuman mungkin dari cerita, dari apa namanya karakter development setiap karakter di Hungry Heart, ya itu tuh lebih jelas dan lebih teratur aja gitu loh. Kayak Kickers. Kickers, Ya sama-sama mirip-mirip. SMA. sama-sama SMA sih ya, sama-sama SMA. Tapi ya lebih bagus lah ininya kualitasnya. Iya, Terus kualitas. ceritanya lebih enak. Ya benar Hungry Heart nggak ada ya di Indo ya. Iya benar. Makanya gue tadi bilang Kickers. Iya. Terus bukan apa yang lagi tahu. ya? Kayak Cowboy Bebop itu juga kan nggak ada di Indonesia kan. Baru sekarang. Iya. Tapi di Animax ada dulu tuh ada. zaman-zaman. Jadi ya Iya. dan sebenarnya istilah wibu tuh baru dengar belakangan sih. Dulu tuh gue dengarnya otaku karena banyak bilang orang tuh kalau diskusi di forum otaku, nggak ada dia ngomong di forum wibu gitu. Betul. Gak ada ya. Nggak ada. Oke. Dan lo tapi sebenarnya familiar juga sebenarnya dengan pop culture Jepang ini ya Nick ya? Sangat familiar karena ya gue tumbuh dengan value-value itu gitu. Tadi Ini gue sempat, tapi emang gak kelihatan deh, gak kelihatan. Dulu ya anime yang paling gue ikutin dari dulu adalah Gundam sebenarnya. Iya. Gundam. Berarti Gundam yang waktu di Netflix nonton ya? Nah itu gue gak nonton karena waktu itu di Jepang itu, maksudnya gue berhenti tuh sampai di Double O. Double O. Nah habis itu gue udah nggak lanjut lagi gitu karena ya apa ya nggak belum banyak denger cerita sinopsisnya lah, jadi gue juga nggak gitu ngikutin gitu. Oh, tapi kalau misalnya sampai Double O udah tahu si Hathaway belum sih? Udah ya harusnya ya. Udah kan. Nah, itu kan yang di Netflix kan lanjutannya Hathaway kan. Oke. Oh, itu keren sih. Itu oke lah. Langsung nonton nih kayaknya. Iya, Gundam Kalau Hathaway. Fikri gimana Fik? Udah lu Fik. Kalau Irlan. Irlan. Kalau perwibuan sih dulu gue kan ngerasa perwibuan itu tempat orang-orangnya apa ya, nggak seinklusif sekarang. Dulu tuh wibu Iya. tuh kayak orang-orang yang susah dicari untuk sesama gitu. Iya. Jadi kayak gue nyari temen untuk yang sesama nonton Dragon Ball tuh pas SMP tuh susah gitu. Terus udah gitu wibu itu di stigma kan, selalu di stigma jelek karena kita tuh kadang-kadang suka begini kan. Kita punya hayalan yang imajinasi yang apa ya, yang overpower gitu. Terus segitu kalau lagi sendiri kadang-kadang kita suka sendiri tiba-tiba kamehameha gitu di jalan. Nah itu yang dibilang aneh itu sebenarnya. Iya. Makanya banyak ibu yang eskapis dari dunia nyata karena itu di stigma jelek karena lu aneh banget sih lu tiba-tiba di jalan begitu. Ya itu kan bentuk imajinasi gua gitu. Walaupun kadang-kadang ya itu etika publik ya sebenarnya. Iya, Ya lu ngapain lu begitu tiba-tiba nggak jalan. Iya, Tapi gue melakukan itu juga sih waktu kecil di kolam renang kan. Kolam renang pasti iya. Kamehameha di kolam renang. Semua anak-anak generasi at least masih di 90, 80 gitu ya. Gue bilangnya 90 biar kesana you know. Sama generasi. Itu tuh kelihatannya bakal ada momen di mana lu di kolam lu mau mencoba menjadi Goku sih. Betul.
Pasti sih itu pasti ada sih momen itu, nggak mungkin nggak ada. Kalau misalnya kayak enggak gue gini-gini bohong lu anjing gitu. Kalau misalnya lu nggak. Atau momen ketika lu lari dikebelakangin tangannya. Oh iya, tangannya Naruto. dibelakangin. Enggak. Gua belum. Itu gua ngelakuin SMP sih. Itu gara-gara Naruto, Pan. Gara-gara Narutonya masih awal-awal lagi kan, baru Hokage ketiga lawan Orochimaru gitu. Iya. Iya Tadi kan? kudeta dia mah. Iya kudeta. mulai Jadi ngomong. untuk pendengar podcast otak masuk nih mungkin akan udah mulai jelas kan Iya. antara otaku wibu, padahal kalau kita lebih downgrade lagi ke zaman-zaman dulu sebenarnya kita cuma dibilang anak-anak cemen. Iya. Kalau bahasa gue ya di daerah Buaran Pondok Kopi sana, Oh, iya. lo cemen banget sih, saya masih baca komik, Iya, bocah masih banget bocah nggak sih? banget Iya. sih. Ya, kayak, jadi belum ada istilah otaku, boro-boro kan tahu otaku. Internet aja baru buka Playboy ya kan, belum yang Anjir. lain-lain gitu loh. Jadi menurut gue sebenarnya gak ada yang salah. Iya. Tapi Nggak kita ada. ngomongin sekarang nih obsesinya nih. Obsesinya. Iya. Karena di setiap obsesi itu kan sebenarnya kalau ada batasnya sih cukup. Ada batas cukup tuh sebenarnya masih wajar lah. Iya. Nah gue mau nanya nih ke Andre dulu. Andre, menurut lo atau enggak pengalaman lo lah ya, entah temen lo atau obsesi yang paling besar dari seorang wibu yang pernah lo lihat itu kayak gimana, Andre? Obsesinya seperti apa dulu nih yang Ya, lu yang itu misalnya untuk anime atau manga yang sampai mungkin dia beli semua chapternya kah, Ah, atau oke, dia oke, pokoknya oke. mengeluarkan semua kemampuan dia untuk gue harus dapat nih semuanya nih. mungkin itu gua di zaman Tamiya Let's and Go. Oh iya, Tamiya. Ini pengalaman pribadi sedikit buat cerita. Gua itu suka banget sama Tamiya karena gua awal nontonnya dan kebetulan dia masuk di Indo ya. Iya. Kalau Let's and Go Yang ya. pakai tokat hoki gitu bukan sih? Bukan. Pokoknya intinya kan sebelum Let's and Go tuh ada Daishin Kuro kan. Ah, Daishin Kuro. Nah, tapi ya itu mungkin generasi lu. Cuman masalahnya Daishin Kuro itu ya kan. Jadi kok bagi sedikit konteks ya. Daishin Kuro itu ibaratnya pertamanya gitu Oke. kan. Let's and Go itu yang kayak udah barunya di tahun 90-an gitu. Oke. Berarti udah ngerti Moses tahun berapa. jadi maksudnya adalah gua tuh segitunya sama Tamiya, terutama Magnum. Ya. Iya, Karena di anime itu dianimasikannya tuh bener-bener Magnum tuh memang mobil cepet yang kuat lah segala macam. Kalau misalkan yang satu lagi yang kakaknya yang rambut warna merah yang Sonic itu kan lebih yang ke kayak teknik, Iya, betul. belokan segala macam. Gue sesuka itu nonton Magnum sampai akhirnya gue ke zaman di Pondok Indah Mall tuh masih apa namanya Kids Station ya. Toys R Us malah. Toys R Us itu gue kesana, gue beli ampe semua Tamiya Magnum dari Magnum Saber, Victory Magnum, Lightning Magnum. Gila. Itu gue beli dan gue nggak cuma beli untuk koleksi, gue mau bertanding. Balapan. Gue mau balapan karena di rumah gue deket Bintaro Betul. itu ada sebenarnya kayak satu toko dulu zaman gue SD SMP, satu toko emang ngebuka khusus buat latihan track. Untuk Tamiya. Iya. Oke. Dan di situ gue belajar yang kayak lu kalau misalnya track kayak gini, bumpernya yang mana? Oke. Lu kalau main drag race, dinamo lu minimal seberapa? Baterai kalau bisa lu jangan yang baterai putih biru, gue nggak mau sebut merek, putih biru ya. Kalau bisa yang hitam, Betul. yang hitam kan. 30.000 tuh. Iya mahal emang. Mahal. Atau malahan bisa yang apa namanya? Yang bisa di charge. Rechargeable itu lebih bagus gitu kan. Lithiumnya lebih bagus untuk mesin-mesinnya. Iya. Terus even dari olinya lu jangan pakai oli bawaan Tamiya. Gila lu bisa sapal itu men. Iya, jangan. Terus kayak misalkan kayak lurus nih, lurus lu pakai plasma dash. Kan? Kalau misalkan ada belokan atau lu mau tanjakan pakai Victory dash. Anjir. Itu tuh gue sampai belajar segitu-gitunya kira-kira gue pakai yang mana nih. Dan akhirnya sampai di tahap di mana Toys R Us udah ganti Kids Station, itu ada turnamen Tamiya. Itu hampir semua turnamen yang mereka adain gue ikut. Untuk dan gue ada di satu momen di mana gue di aspal nih, gue taruh Tamiya gue di bawah, gue coba kejar coy. Nyanyi nggak, Bang? Soal nyanyi nggak? Ayo bersatu dengan angin, lari gue lari set, tapi Tamiya gue udah sampai selokan, gue masih di belakang kan, nggak mungkin kan, cepet banget kan, nggak mungkin. ya kan, berarti itu membodohi publik tuh anime kan, anjing memang anime. Anda nggak sampai teriak-teriak kan? Oh enggak. Oh iya. Magnum maju gitu. Enggak gitu. Tapi akhirnya ya itu. Sebenarnya yang paling gue obses kalau dipikir-pikir lagi tuh gue masalah Tamiya. Itu gue bener-bener sampai semuanya gue invest. Gue kan dulu ada zaman-zamannya yang kayak kalau
kamu ranking, Ya, dapat. nanti kamu Iya. mama beliin apa Iya, deh iya, gitu kan. Asik. Nah itu urusan kakak gue adalah kalau dia ranking dia belinya yang PS, Game Boy, itu urusan kakak gue. Oke. Kalau gue dapet ranking, kadang kakak gue kayak, lu minta nyokap beliin ini dong. Enggak, gue minta satu set Gearbox Tamiya. Anjir. Berarti kayak di film-film gitu Lu tuh. kalau misalkan yang ke last ban gitu segala macem, lu ada yang kayak kotak-kotak yang Ya, gede yang isinya obeng apa segala macem, itu kotak Tamiya gua. Kayak gitu. Gitu. Jadi kayak gue jalan-jalan kemana kalau misalnya turnamen set pas buka toolboxnya kan agak naik tuh. Pas naik ya itu ada mur gua, ada apanya Tamiya gua di bawah 3 deng. Anjir. Menarik. Gitu. Tergantung ronde mana, kayak rondenya loop the loop. Loop the loop tuh yang berarti yang muter. Kalau loop the loop, oh ini berarti gue pakainya, gue nggak mungkin pakai Victory, gue pakai Lightning. Dan lu pernah juara? Gua paling mentok tuh gua di semifinal. Dan obsesi itu selesai di saat kapan? Obsesi itu selesai di saat gua merasa tertipu. karena yang sering menang dinamonya Kilikan. Dikilik ya. bener. Dinamo asli ya. Kilik kan. Iya, nggak dinamo aja karena gua itu beli dinamo yang ada di display aja. Iya, murni dan, ya? dan murni dan yang itunya Tamiya. Iya, Udah, sama. jadi gue beli ini segala macam. Tiba-tiba ada nggak tahu kelihatannya berarti sekarang dia harusnya tuh udah jadi entah pensiunan atau pengangguran ya semoga ya. Nanti ngedoain orang. Pokoknya dia udah lumayan tua gitu kan. SMA lah dan gue masih SD. Dia tuh kayak bawa toolboxnya pas di dalamnya itu ada dinamo-dinamonya tapi gue lihat kok nggak ada stikernya. Karena aslinya tuh biasanya ada stiker. Iya, benar. Jadi dinamo depan itu ada tulisannya Plasma Dash Motor itu ada stikernya. Ada stiker hologramnya Tamiya gitu kan. Ini bener-bener pure cuman ya udah kosong silver. Besi doang gitu doang Besi ya? doang. Iya, iya, iya. Dia pasang pas lagi ngedrag. Bangke kilikan. Kilikan. Dan itu gak ada di film kan? Nggak ada lah, film kan original. Iya. Original. Walaupun pakai gitu. teknologi juga ada ya. Iya, Tapi iya. nggak sampai dikilik Iya. juga dinamonya. Iya, makanya mungkin itu sih obsesi gua. Oke. Kalau misalnya Fikri apa obsesi lo, Fik? Kalau obsesi gue di ketika menjadi wibu ya. Iya. Paling ini sih ngoleksi karya original dari anime yang gue suka. Gitu. Apa? Oke. Contohnya. Salah satunya anime yang gue suka itu Oregairu, My Youth Romantic Comedy is Wrong as I Expected gitu. Aduh, tuh pelan-pelan. Apa tuh? My Youth Romantic Comedy is Wrong as I Expected. Itu film apa? Anime Itu tentang apa tuh? Anime romance gitu lah. Jadi ini anime romance yang menurut gue paling favorit ini gitu. Karena nggak romantismenya tuh bukan sesuatu yang apa ya, nggak sederhana banget gitu kan. Ya, berputar-putar lah pokoknya lah. Gak ada kayak ADC. nggak kayak ADC. Oke. Ya cinta segitiga tapi dibuat dengan hal-hal yang panjang. sifatnya filosofis gitu lah. tapi jajar genjang. Terus karena gue suka banget sama anime ini akhirnya gue pengen mengapresiasi kreatornya lebih lanjut gitu kan. Dan karena ini karya originalnya itu like novel bentuknya, novel yang kecil gitu. Akhirnya gue beli tuh karya originalnya dari 1 sampai 14. Jadi ada 14 volume gitu kan. Lo belinya nggak mungkin di Enggak, Indonesia dong? belinya di toko buku luar negeri gitu. Versi bahasa Inggris sama versi Jepangnya gitu. Walaupun yang Jepang gue nggak bisa baca tapi karena gue appreciate banget dengan penulisnya dan suka banget jadi gue beli gitu kan. Nah, ini sih yang harus menurut gua ya. Ini hal-hal yang dimana para wibu itu gua melihat mereka tuh segitunya gitu loh sama Yes, yeah. sebuah karya gitu loh. Apresiasi karya tuh menurut gua sangat terlihat kayak kalau misalnya lu bilang kayak iya kan kalau sama pelukis kan mengapresiasinya beda kayak orang-orang yang suka lukis lah. Cara diapresiasi kayak arisannya bagus, Yeah. arsirannya Yeah. bagus apa segala macam. Gue beli paintingnya. Pak kalau ditanya paintingnya maksudnya apa kok nggak ada gambar cuma cacat doang gitu kan. Oh tapi dia bisa breakdown artinya. Iya. Gitu Iya. kan. Nah sama sebenarnya kayak wibu-wibu walaupun kayak apaan sih ini tulisannya Jepang doang ya kita cuma apresiasi karena kita Apresiasi suka. aja gitu. Iya. Supaya kreatornya atau mangakanya penulisnya bisa terus berlanjut nih menulis Iya, berkarya. karyanya ini gitu kan karyanya. Dan itu masih sampai sekarang. Karena sekarang like novel sudah tamat jadi saya tidak mengoleksi lagi. Oh gitu ya. Ada. Jadi masa stopnya itu Pas ada tamat. Pas tamat ya. Oke. Tapi ini yang membuat wibu itu maksudnya ketika kita melakukan hal tersebut kayak Bang Andre dengan ngoleksi Tamiyanya, gua dengan like novel lah gitu kan. Kadang kan dilihat sebagai obsesi ya, tapi sebenarnya itu kan kalau kita maknain secara positif kan bisa juga gitu kan. Betul. Itu kayak menjalankan hobi atau gua kayak apresiasi gitu kan. Jadi nggak semua apa yang dilakukan wibu itu bisa kita bilang sebagai obsesi gitu kan. Gitu. Ada lu gimana Lan pengalaman lu Lan? Kalau gue mungkin berangkat dari gue kecil dulu ya, gue aja fase obsesi saat masa kecil dan masa dewasa gitu kan. Sebenarnya kalau gue masa kecil itu obsesi karena dulu gue tuh nggak bisa kayak misalnya kayak Bang Andre beli mainannya atau ngoleksi barangnya gitu. Dan teman-teman gue tuh pada nggak bisa gitu. Jadi apa yang kita lakukan, kita beli kartu, ya kan. Kartu kan murah ya. Kartu apa nih? Kartu-kartu Naruto gitu.
Yang koleksi itu. Oh, Ya kan? iya, iya, Dan kita rebutan karakter sama teman-teman gitu. Jadi kalau gue ngefans sama Naruto, lu nggak boleh ngefans sama Naruto gitu. Akhirnya kita berantem. Ini agak kayak ke Pokemon card gitu bukan sih? Iya, Iya, bukan iya. kayak Tazos. Tajos. Tazos. Tajos. Tuh, Kayak gitu. Tazos. Dan kita berantem beneran gara-gara rebutan gara-gara itu. Oh, berantemnya obsesi mukul. kan. Iya, itu obsesi kan. Oke, Iya, oke. saking terobsesinya gini apa gila lu, apa gue tuh fansnya Sasuke, lu nggak boleh dong gitu kan. Lu cari yang Serius lain. lo? Betul. Sampai kayak gitu? Masih kecil gitu. Kita berantem beneran. Kita kayak apa namanya? Gua sama Fikri tuh yang kayak oh ya beradab kayak kita mau menghargai ini. Ini wah tarkam. Ini tarkam tiba-tiba. Begitu. Wah gini loh. Enggak, tadi ceritanya dari Pondok Indah, light novel, langsung to the ground, Iya, man, itu Brooklyn, underground man. ya, underground. Ini baru grassroots. Wah, ini. Ke akarnya. Tapi kan berarti Ran, lu menikmati dengan cara lu. Iya, Menikmati menikmati dengan circle lo juga kan. Iya. Dan itu sampai sekarang ada perkembangan nggak kira-kira? Dan perubahan? kalau sekarang itu bentuk manifestasinya udah beda gitu. Apa nih? Kalau sekarang ya kayak lihat di PN gitu. Gua ketemu Kode Geass, gue pertama kali dikasih tahu sama teman gue tuh penggalang ya kan. Teman-teman Otaku Box juga pada tahu. Dan gue dikasih anime itu, nih Lan, anime tuh keren. Animenya cerita tentang apa? Cerita tentang high politik gitu kan. Gue baru enggak ada anime tuh yang secara eksplisit gitu menjelaskan gitu ada situasi dunia yang seperti ini gitu. Kode Geass, dan itu gue terobsesi saat nonton itu. Gimana apa sih si Lelouch ini peran utamanya itu dia mencoba gitu melerai menghentikan peperangan gitu dengan cara dia itu menjadi musuh bersama gitu. Oh, public enemy. Public enemy gitu. Wah, Iya, gue pas keren. abis nonton itu langsung gue terbuka. Wah, gue harus nyari anime kayak gini. Berarti ini politiknya Attack on Titan gak ada apa-apanya nih sama Kode Geass. Sebelumnya itu dulu baru itu Attack on dulu. Titan Oke, mengikuti. oke, oke. Oh wah hot take juga. Keren Attack on juga ya, Titan keren hanyalah juga. remah-remah Kode Geass. Anjing. Hot take ya. Harusnya lu ngomong ini di Otaku Box deh. Kalau di podcast kotak masuk nanti pendengarnya kayak apa ini? Ya akhirnya manifestasinya obsesi yang sekarang saat gue menonton anime, gue mencari value gitu. Apa sih yang mangaka ini sampaikan gitu di dalam cerita ini, dan gue tulis di PN. Kalau nggak di podcast kita omongin gitu. Oke. Lain gitu sih bentuk manifestasi. Nah bro, gimana bro Niko? Ada nggak obsesi lo ya? Walaupun kan tadi kan dibilang sama Fikri juga kan, gak mesti negatif. Iya. Apa nih? Dua lah ya. Tapi yang satu keluar duit, satu nggak keluar duit sebenarnya. Nah yang keluar duit apa? Gue nggak tahu nih bisa dibilang obsesi wibu nggak, tapi gue suka dengan soundtrack anime. Baru tahu gue nih sebagai temen lo yang udah lama. Gokil. Gue pun juga. Yang paling umum kan Lark and Seal kan. Ya, jelas. Oh, iya. Jadi pada saat orang dulu dengerin soundtrack anime, paling kan sebatas ya paling lu apa sih lu rekam gitu kan. Terus Iya. biar bisa lu puter-puter lagi. Semenit doang kan juga kan kalau opening gitu kan. Kalau gue ke Distara men. Anjing. Gokil. Gue Distara. beli kaset pita sama kaset CD-nya. CD-nya Lark and Seal. Dan lo udah punya berapa Gokil. banyak? Wah udah banyak sih pokoknya gue dulu punya yang kompilasi tuh dari awal sampai 97 waktu Ray sama Ark keluar. Terus nanti ada lagi sampai tahun 2000. Terus ada juga yang Smile. Gue dulu punya yang album Smile. Gokil. Gitu. Gokil. Sayangnya gue nggak tahu nih sayangnya atau untungnya ya. Lark and Seal nggak ngeluarin seri untuk kayak video konser di Indonesia. Mungkin kalau itu keluar itu kan gue sikat semua. Berarti lu harus ketemu juga Randy. dengan yang namanya Randy dan Gamal. Oh iya benar. Gamal di Box Out itu dia juga ada zaman dimana dulu dia hanya dengerin Laruku doang lagu sampai beli MP3-nya kan MP3 dulu kan kayak lu bisa ke Mangga 2 atau kemana gitu kan lu bisa di-downloadin dulu. Oh iya. Zamannya LimeWire tau nggak lu kan gitu segala macam. Nah dia tuh di MP3 cuma Naruto. Gokil. Sebenarnya kalau misalnya lu menanyakan diri yang kayak apakah ini obsesi wibu atau enggak, sebenarnya tuh semua balik ke diri kita. Lu kalau dikatain wibu gimana? Gitu loh. Kayak kalau gua nggak bisa menilai bahwa lu obsesi wibu gitu loh. Kayak gue cuma bilang kayak lu ngefans banget sama satu band namanya Laruku. Lebih simpel. Lebih simpel kan. Tapi kalau gue di tahap dimana kayak anjir wibu banget tuh denger gini nih. Ya gue dengan santai mengatakan iya gue wibu. Emang kenapa? Gitu. Emang kenapa? Gue wibu gitu loh. Ya udah lu mau bilang gue wibu, gue otaku, silakan gitu loh. Jadi kalau lu tanya ya apakah ini obsesi wibu atau enggak, tergantung elunya sih. Tapi tadi lo kepotong yang kedua. yang tidak berbayar apa nih? Iya. Gue suka sama karakter di salah satu anime. Wah, Apa nih? apakah waifu? Ada Bentar deh. Waifu itu istilah apa? Nanti. Oh, iya, Ya, dulu. ngomong dulu nih kok baru gue jelasin. Jadi itu kayak satu anime untuk lo balapan. Oke. 2 cewek sama 1 cowok anak kecil. Nah gue
waktu itu kebetulan demen sama satu cewek kulitnya tanning, rambutnya pendek gitu. Gokil. Goks, goks. Niko, Anda sama dengan saya. Sama juga. Saya juga pernah. Enggak, bukan. Sama mencari yang tanning rambut pendek. Niko ini Bung Niko. Ternyata Bung Niko. Nah, itu jadi kalau misalkan sebuah kesukaan lah ya. Gue nggak bisa bilang obsesi juga. Sebuah kesukaan itu. Jadi ada istilah namanya waifu dan husbando. Apa tuh? Waduh, apa tuh? Waifu itu dimana kita sangat mengagumi ini satu sosok karakter cewek di anime. Jadi kita menganggap kayak dia tuh seperti kayak istri 2D lah ya. Istri hayalan gitu. Anjir, loh. serius, Dre? Yang kayak dimana lu saking menggemarnya kayak mungkin lu beli posternya, lu beli figurnya, lu beli Damakura ya? Dakimakura. Dakimakura, sorry. Aduh, saya kurang wibu. Itu kayak action figurnya ya? Saya kurang wibu. Nah, Dakimakura adalah Dakimakura itu sarung bantal yang gambarnya tuh gambar karakter betul, anime. Itu namanya Dakimakura, betul. Itu jadi, nah tapi ya itu maksud gue kayak ya kalau husbando jelas versi husband. Versi cowoknya. Husbando kan dari husband, waifu juga dari wife. Gitu. Sebenarnya kan. Nah, Serapan. ya, nah kalau waifu itu ya tentu saya sebagai wibu ada. Pasti Ya ada. kan, pasti ada gitu kan sebagai wibu gitu. Cuman ya itu maksud gua ya itu tadi istilah yang tidak berbayar berarti Bung Niko ini punya waifu. Iya. Tapi mungkin gue klarifikasi ya, sebenarnya bukan sampai kepada level waifu. Iya. Jadi kita kan nonton animenya, ada episodenya kan. Iya. Gue membayangkan gue ada di dalam situ. Iya. Jadi kayak seolah-olah kayak misalnya dia lagi tanding, nanti kayak gue membayangkan habis tanding jalan kali sama gue. Mirip. Ya, iman. Gue imbangin dulu. Imbangin dulu. Sama kayak gua, sama Usagi. Gue tuh Mamoru Chiba nih. Gue tuh Mamoru Chiba pas lo kayak zaman gua waktu SD itu kan ibaratnya ada Sailor Moon lagi booming kan. Itu semua bunga-bunga nggak jelas itu digigit sama semua cowok-cowok. Yoi. Lari-lari dilempar-lempar tuh bunga. Sebenarnya ya Bung Niko ya sebagai di Otaku Box. Anda tuh tidak butuh klarifikasi bahwa itu bukan waifu. Anda tidak butuh. Karena ya maksudnya kayak waifu bukan berarti yang kayak gue pengen banget nikah sama dia. Itu kayak metafor ya. Lu kayak lu membayangkan dia ini sosok yang ideal banget bagi lu gitu. Iya betul Kayak gitu. aja, Jadi gitu. waifu bukan berarti pengen banget tuh jadi istri gua atau apa enggak gitu loh. Waifu karena waifu itu kan bisa banyak ya. Gitu. Makanya ini agama saya kan nggak berbolehin banyak istri ya. Nah hanya waifu yang saya bisa. Hanya menjadi wibu saya bisa punya istri banyak gitu kan. Gitu. Tapi memang penjelmaannya kadang-kadang tuh ada yang sampai ke level ekstrim banyak ada juga, gitu. ekstremis gitu-gitu jelas Ekstremis ada ya juga. setiap hal yang ditekuni setiap hal yang menjadi jati diri pasti kalau misalkan sudah menjadi ekstrim atau berlebih kan pasti juga bahaya kan. Kalau kita udah ngebawa semua hal ke dalam fanatisme pasti ada lah muncul-muncul kaum radikal gitu maksudnya. Mungkin dari obsesi tadi langsung kalau fanatisme ya. Fanatisme. Soalnya kalau gua nggak salah ingat tuh Dakimakura itu banyak yang udah dinikahin beneran tuh. Ada yang dinikahin. Ada kan? Bahkan ada yang bikin figur scale 1:1. Ada yang nikah. kalau ke event di Jepang kan dibawa juga Dakimakuranya. Lu lagi Ada orang yang sampai orang nih ditanya gitu kan. Lu punya waifu nggak? Punya gitu. Terus gitu waifu lu kalau misalkan dipakai gitu dicoliin ya sama orang gitu kan. Dibayangin sama orang, lu gimana gitu. Ya nggak boleh lah katanya langsung gitu dia ngegas. Dia bisa memilikinya segitunya bisa. gitu. Iya, dia sampai harus memilikinya ada segitunya. namanya ya ini semoga sudah berkurang ya. Ini yang sedang diberantas yaitu waifu wars. Kayak itu. waifu lu jelek. Waifu gue lebih keren. Gitu. Jadi ada pertarungan yang tidak penting. Gak penting banget. Di mana dia membagus-baguskan waifunya dan menjelek-jelekan waifu orang lain. Itulah yang membuat kita para wibu-wibu santai ini dicap negatif juga sama seluruh dunia. Kita tuh gitu. sebenarnya nggak peduli memang dengan Nggak mereka peduli, gitu kan. gitu. Jadi maksudnya ya adanya PN Media, adanya Otaku Box ini ingin memberikan perspektif aja. Kalau ada wibu-wibu yang slow kayak gini. Iya, ada loh wibu yang punya social life. Iya, ada loh. gitu. Wibu yang mau baca buku ada gitu kan gitu. Gitu makanya. Oke, jadi mungkin gue wrap up sedikit. Belum bang, lu belum cerita. Oh iya. Oh iya. Gokil. Gua suka Oke. tembakan lu Terakhir sekarang. nih, tembakan terakhir nih. Gimana? Moses baru wrap up ses. Gue obses dari awal udah pasti komik. Ya. Komik pertama Ya. gue Dragon Ball nomor 2. Gue inget banget. Oke. Karena tuh kado Natal gue di kelas 5 SD dari nyokap gue. Dan itu bener-bener ngebuat gue sampai hari ini gue punya hampir mungkin 300 sampai 500 komik lah ya di rumah.
Wih, gokil. Semua apa maksudnya itu start awal tuh tadi tuh ya. Start awal tapi semuanya Indonesia ya. Nggak kayak Fikri tadi kan dari Jepang kan. Iya. Yang gue bisa mampu ya cuman beli di Gramedia atau di toko-toko buku yang ada lah ya. Komik sampai sekarang tapi sayangnya tidak bisa gue bawa ke rumah sekarang. Karena rumah gue belum besar buat purpose gue ya. Jadi memang gue obsesnya ke sana. Dan ya ada beberapa nanti yang mungkin kita bahas nanti sama PN Media Otaku Box terkait wota ya kan. Waduh. Saya juga sekarang kayaknya udah mulai ke wota-wotaan nih kayaknya. Wah, ini dia. Ada impact JKT48 itu tuh sudah mulai ya pulang-pulang sebelum nyampe rumah Rhapsody dulu. Gokil. Berarti untuk wrap up-nya ingat ya pendengar, Dragon Ball chapter 2 itu Moses udah 5 SD. Thank you semua guys. Semua. Bye bye. Thank you.